Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelompok tugas komunikasi dan etika. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, di mana kalian pun berada. Kali ini saya akan memperkenalkan kembali kelompok saya. Nama saya Adrian Akmal. Dan saya Fadli Pak Harudin. Saya Bambang Wijanarko. Dan saya Reviana Aditya Putra. Dan kami akan menjelaskan tugas komunikasi dan etika. Kronologi kasus. Atlet e-sport Winda Delunardi alias Winda Early dan ibunya Florenta Lizzie Wiguna yang kehilangan uang 22 miliar. Viral belakangan ini. Uang itu hilang di salah satu bank, yakni MyBank Indonesia. Kasus raibnya uang akhirnya diselidiki di ranah hukum. Winda melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan terdaftar dengan nomor LP-239-V-2020-Bareskrim tanggal 8 Mei 2020. Adapun pihak MyBank Indonesia ingin masalah tersebut diselesaikan di pengadilan. Advokat kondang Hotman Paris Diadapuk menjadi pengacara di bagian bank asal Malaysia tersebut. Kasus hilangnya uang milik Winda Early baru terungkap ke publik saat Winda menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus dugaan kejahatan perbankan yang menimpa dirinya dan ibunya Florenta. Kemudian kasus itu bermula, kasus raibnya duit simpanan milik e-sport itu bermula saat korban datang ke MyBank Indonesia di Cipulir, Jakarta Selatan. Winda ditawari pelaku berinisial A yang juga kepala cabang untuk membuka simpanan berupa rekening berjangka. Korban tergiur lantaran bunga simpanan yang ditawarkan pelaku A terbilang tinggi dibandingkan produk simpanan bank pada umumnya. Kita lanjutkan ke Fadli. Fadli silakan baca kasus bermulanya. Kasus bermula. Kasus raib duit simpanan milik e-sport itu bermula saat korban datang ke MyBank Indonesia di Cipulir, Jakarta Selatan. Winda ditawari pelaku berinisial A yang juga seorang kepala cabang itu untuk membuka simpanan yang berupa rekening berjangka. Korban pun tergiur lantaran bunga simpanan yang ditawar pelaku A terbilang tinggi dibandingkan produk simpanan bank pada umumnya. Belakangan diketahui pelaku A tak benar-benar membuat rekening berjangka sesuai yang dijanjikan di MyBank. Tersangka memasukkan semua data untuk membuat korban percaya bahwa dirinya sudah dibuatkan rekening berjangka di bank tersebut. Uang milik korban selanjutnya ditarik tanpa sepengetahuan dan izin dari korban. Pelaku kemudian mentransfer uang korban ke rekan-rekan tersangka. Kemudian diputar dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan. Korban sendiri baru mengetahui uangnya dipakai pelaku saat dirinya mendapat saldo di rekeningnya hanya tersisa sejumlah Rp600.000, sementara rekening ibunya tinggal menyisakan uang Rp17 juta. Oke, kita ke soal nomor 1. Jika seandainya kami atau saya bekerja sebagai IT MyBank, yang akan saya lakukan itu ialah jika bekerja sebagai IT di MyBank, jika saya menjadi IT di MyBank yang dimana memiliki akses dan mendownload data, dan kami akan meningkatkan keamanan sistem dan meningkatkan keamanan rekening nasabah dan meningkatkan standar operasional pelayanan dan mengawasi dan menganalisa setiap data. Dan juga OJK juga meminta pihak MyBank untuk meningkatkan keamanan rekening nasabah. Juru bicara OJK, Sekar Putih Jarot, mengatakan setiap bank telah diminta untuk menerapkan strategi anti-fraud. Terlebih jika fraud tersebut melibatkan internal perbank, hal ini dinilai merupakan kelalaian yang dilakukan oleh bank. Sesuai dengan ketentuan OJK, bank wajib menerapkan strategi anti-fraud yang dalam ketentuan tersebut, bank selalu melaporkan fraud bersama dengan bukti. MyBank sudah melaporkan dan dimasukkan ke report. Jadi, catatan negatif di jasa keuangan. Kata Sekar dari wawancara CNB Niaga Indonesia, Kamis 12/11/2020. Selanjutnya dia akan baca
kembali oleh saudara kami soal nomor 2, Fadli. Oke, saya akan membacakan di soal nomor 1. Berdasarkan data dan fakta yang beredar, menurut pendapat Anda atau saya, siapakah yang layak menjadi tersangka dalam kasus ini dan berikan alasannya? Oke, saya akan menjawab. Menurut berita yang saya baca di internet, pihak kepolisian menetapkan Kepala Cabang Maybank menjadi tersangka kasus hilangnya dana nasabah. Mungkin saja ada beberapa pihak karyawan yang membantu melakukan kejahatan tersebut. Dilansir dari sumber yang sudah tertera di sana, di situ, menurut Polri, Kepala Cabang proses pembobolannya adalah tanpa seizin mengambil uang dan menguras sampai habis dan membagikannya kepada rekan-rekannya untuk mengajak untuk ikut ke dalam hal yang dia lakukan. Dimulai dengan menawarkan korban untuk membuka rekening berjangka. Kenyataannya rekening tersebut tidak ada di Maybank itu. Jadi, Kepala Cabang memalsukan data dari korban. Setelah Kepala Cabang memasukkan data-data, maka uang korban pun bisa ditarik dan uang itu pun diinvestasikan untuk kegiatan dengan rekan-rekan atau teman-temannya yang melakukan kejahatan yang serupa. Dan Polda Metro Jaya sudah menahan beberapa tersangka. Dan juga rekan-rekan yang melakukan hal serupa sangat memungkinkan untuk menjadi tersangka, ujar Polri. Polri menyebutkan bahwa hukuman yang akan didapat jika benar-benar tersangka melakukan hal tersebut, maka akan dikenakan Undang-Undang TPPU. Dari sisi keamanan sistem perbankan, apakah kasus kehilangan ini disebabkan kesalahan keamanan sistem? Oke, saya akan menjawab. Menurut saya tidak disebabkan kesalahan keamanan sistem. Karena sebuah bank pasti sudah menyiapkan keamanan sistem yang kuat supaya tidak dibobol atau direntas oleh hacker atau perentas. Dilansir dari link YouTube yang sudah tertera di sana, adanya kegiatan shadow banking yang dilakukan oleh petinggi di dalam Maybank. Shadow banking sendiri adalah kegiatan perantara keuangan tapi tidak tunduk pada pengawasan peraturan sistem perbankan. Kata Rektor Perbanas Institut Hermanus Siregar, banking ini tugasnya jelas melakukan fundraising yang mana menerima data nasabah dikelola dipinjamkan lagi kepada debitur. Itu yang dilakukan. Tapi pelanggaran shadow banking ini merupakan masuk uang dan dia ambil terus diputar lagi, itu bertentangan. Jika saya bekerja sebagai IT di Maybank yang seperti Saudara Akmal sebutkan, yang dimana memiliki akses dan mendownload data, kami akan meningkatkan keamanan sistem dan meningkatkan keamanan rekening nasabah dan meningkatkan standar operasional pelayanan dan mengawasi dan menganalisa setiap data. Dan juga dari pihak OJK juga meminta bank Maybank untuk meningkatkan keamanan rekening nasabah. Oke, saya akan kembalikan lagi ke Saudara Akmal. Terima kasih. Saudara Bambang bisa dipersilakan untuk menjelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan jika ada indikasi adanya kesalahan sistem, kemudian manajemen bank memberikan perintah kepada Anda untuk menutup data laporan keuangan terkait kasus ini. Apakah yang Anda akan lakukan? Berikan penjelasan. Oke, yang pertama akan saya lakukan adalah menanyakan alasan mengapa manajemen bank memberikan perintah kepada saya untuk menutup data laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan alasan untuk apa manajemen meminta saya untuk menutup data laporan keuangan. Jika alasannya adalah untuk menutupi keburukan, maka saya akan melaporkan ke pihak yang berwajib, seperti Polri untuk membantu Polri untuk melakukan penyelidikan. Hal ini saya lakukan untuk customer. Yang kedua, jika laporan ditutup, customer akan kehilangan kepercayaan kepada Maybank Cipulir. Oke, yang terakhir yang saya akan lakukan yaitu meminta izin kepada pihak manajemen untuk memberikan data ke pihak pengacara. Jika dari pihak manajemen tidak mengizinkan hal tersebut, saya akan menanyakan alasan mengapa harus menutup laporan ini. Jika masih ditolak, maka akan memaksa dan tetap memberikan data laporan karena demi mengembalikan kepercayaan customer dan untuk mengungkap kejanggalan di kasus ini.
Oke, seterusnya akan dibacakan oleh Mas Revian. Oke, terima kasih Mas Bambang. Saya akan menjelaskan yang terakhir. Jika media TV mengundang saya ke acara siaran untuk menjelaskan kasus ini, apakah Anda yang lakukan? Berikan alasannya. Oke, saya akan memberikan alasannya. Yang pertama, jika saat diundang ke media TV, yang pertama saya akan menjelaskan situasinya yang sebenarnya terjadi dalam Maybank tersebut, sehingga penonton akan mengetahui situasinya apa yang sedang terjadi di Maybank tersebut itu. Yang kedua, dan saya akan menunjukkan data-data laporan kepada media TV. Hal ini bertujuan untuk penonton bisa mengetahui tentang kebenarannya. Yang ketiga, menerangkan apa yang terjadi pada kasus tersebut dan membawa bukti-bukti pada kasus tersebut sehingga ke publik dan ke polisi bisa mengetahui kebenarannya. Oke, itu adalah penjelasan dari teman-teman saya. Berikut ada yang tidak jelas atau ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan di komen. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.